Halo guys, kita lagi menghadiri acara capaian kepatuhan LHKPN bidang eksekutif guys untuk Kota Tarakan tahun 2022 guys. Begitu guys. Kita lanjut guys. Halo guys. Sampai buka masker. Masker lah. Halo guys. LHKPN. Yes. Mantap LHKPN. Sini balik. Hai guys, kita lagi mau rapat LHKPN. Karena yang paling cepat melaporkan itu PDM saya hadir. Ya. Kaplingan paling banyak itu kaplingannya kepala BNPB. Harta paling banyak, kalah hartanya wali kota. Jadi 30% Tarakan dimiliki oleh Pak Yonsep namanya. Sama Malinau. Oh sama Malinau. Ya, sama Malinau. Sama yang kemarin kita ke Bontang itu? Ya. Aku pernah lihat berangkat bapaknya. Dan Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Direktur dan Direktur dari Sukate, serta yang saya banggakan ini adalah 6 WL tercepat untuk pelaporan LHKPN 2022. Izinkan saya selaku admin instansi LHKPN pemerintah Kota Tarakan menyampaikan laporan capaian kepatuhan LHKPN bidang eksekutif Kota Tarakan tahun 2022. Next. Mohon izin saya jelaskan sedikit saja satu slide terkait dengan jenis laporan, di mana untuk pelaporan kita dibagi menjadi dua, yaitu periodik dan khusus. Periodik artinya jika tahun lalu sudah dan tahun ini lagi, maka dia akan periodik. Sementara untuk khusus untuk calon PN, baik untuk awal menjabat maupun akhir menjabat. Dan untuk tahun 2022 ini terdapat 18 wajib lapor yang awal menjabat dan beberapa yang akhir menjabat dikarenakan pensiun di tahun 2022 ini. Next. Ketentuan waktu LHKPN 2022, penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Penyampaian LHKPN 2022 sebagaimana tertuang dalam SPKPK nomor 9 tahun 2018, batasnya adalah per 31 Maret 2023 nanti. Namun, untuk efektivitas pengelolaan LHKPN di lingkungan pemerintah Kota Tarakan agar capaian per 31 Maret dapat 100%, maka LHKPN 2022 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 Februari 2023. Ini dikarenakan untuk alokasi waktu untuk review perbaikan atau pengembalian laporan oleh KPK
ke penyelenggara negara. Jadi artinya begitu laporan kita sudah terkirim, proses verifikasi oleh KPK dilaksanakan. Terkadang laporan itu akan dikembalikan, sehingga untuk masa yang itu kita alokasikan di 20 Februari agar capaian kita bisa 100% di 31 Maret 2023 nanti. Next. Ini adalah capaian LHKPN tahun 2021, di mana per tanggal 7 Maret 2022 kemarin kita sudah 100%. Next. Ya, ini dari 228 wajib lapor kita di tahun 2021, pukul 4553 WIB itu capaian kita sudah 100%. Next. Untuk 2022, berdasarkan rekapitulasi kepatuhan wilayah Provinsi Kalimantan Utara bidang eksekutif daerah per tanggal 31 Januari 2023 kemarin pukul 0001 WIB, jika dibandingkan antara sekatara, posisi kita menempati di posisi masih ketiga. Posisi kita masih ketiga. Dan saya bertanya dengan PIC tadi malam, ternyata data ini belum dirilis kembali. Jadi kita tidak mengetahui sewilayah Kaltara per hari ini kita masuk di kategori keberapa. Namun jika kita mereview lagi capaian kita per tanggal 20 Februari 2023 ini, next. Ya, capaian kita sudah di 90,43. Kalau tadi masih di 47, sekarang sudah di 90,43. Masih ada 22 orang lagi sampai dengan pukul 00 tadi malam itu belum menyelesaikan LHKPN-nya. Next. Ya, jadi dari 230 sudah laporan adalah 208, belum lapornya adalah 22 dan capaian kita 90,43. Ini untuk LHKPN 2022 yang kita rilis tanggal 20 Februari 2023 jam 00.10.08 WIB. Dan baru rilis tadi pagi, saya bisa tarik datanya ini jam 8:15 tadi pagi. Next. Dan mohon izin, jadi dari KPK itu dia ada rekapitulasi secara diagram dan ada ikhtisar pelaporan yang mana kita bisa melihat per perangkat daerah dan per wajib lapor tersebut. Namun untuk ikhtisar per perangkat daerah ini masih belum update. Jadi datanya masih tanggal 19 Februari 2023. Jadi kemungkinan yang akan ditampilkan di sini ini masih belum rilis karena sampai dengan tadi malam itu ada 10 orang yang melaporkan ke saya sudah menyelesaikan. Jadi data ini masih belum rilis. Mungkin sudah ada yang 100% atau yang tidak 0% lagi. Tapi ini adalah capaian per perangkat daerah di mana BKPSDM sudah 100%, Kesbangpol itu sudah 100%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih di 66,67. Di sini belum lapor 1. Lalu BPKPAD ini sudah 100%, Bapeda 66%. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Pariwisata ini 67,50, Disduk Capil 100%, Dinkes 94, Dinas Pangan 100, Diskominfo 100, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan itu di 33, masih cukup ada 2 ya. Dinas Lingkungan Hidup ini sudah 100. Belum mas. Dinas Pekerjaan Umum itu sudah 80 ya. 80, Pemberdayaan Perempuan itu 100, Pendidikan sudah 100, dan Perhubungan ini masih di 47 ya. Next, 42. Dinas Perikanan 100, Perindustrian 100, Perpustakaan 100, Perumahan 100, Dinas Sosialnya ada 73, Inspektorat 91, Kecamatan
ini kecamatan secara global ya, jadi Tarakan Utara, Timur, Barat, dan Tengah ini di 86, Perumda Tirta Alam 100, Perumda Agrobisnis 33, Aneka Usaha ini 0, tapi tadi malam ada satu orang yang sudah melapor atas nama Pak Jumadi, tapi yang lainnya sepertinya belum. Energi Mandiri 66, Media Telekomunikasi 100, Pimpinan tertinggi ini Pak Wali Kota 100, RSUKT di 90, tapi Mas Daini Dimas memang sudah menyelesaikan, jadi sudah 100 ini. Satpol PP 73, Setda di 83, Setwan 100, Pak Agli 66, harusnya sudah 100 karena tadi malam Bu Syarita terakhir dan sudah menyelesaikan. Wakil pimpinan ini wakil wali kota adalah 100. Next. Ya, ini adalah 6 wajib lapor tercepat izin Sekda. Yang pertama ada Bapak Muhammad Jufri dari PDAM. Ini lapor di tanggal 2 Januari Pak. Lancar ya. Ini beliau hari ini langsung dari Tanjung dari jam 7 sampai di sini akan langsung bisa merapat. Lalu yang kedua masih dari PDAM ada Pak Purwono. Iya, PDAM. 3 Januari 2023 lapornya, dan disusul Pak M Setiabudi dari PDAM. Ini tanggal 3 Januari. Direktur nanti next tahun depan. Terlalu banyak yang dihitung. Lalu yang selanjutnya ini ada Pak Alias dari Inspektorat, laporan tanggal 4 Januari. Ada dari Mbak Neti Yuliani dari BKPSDM, ya. Ini tanggal 4 Januari. Dan terakhir adalah Mbak Yuliati dari Bapeda yang lapor di tanggal 4 Januari 2023. Ini adalah wajib lapor tercepat Pak Sekda, dan saya berharap untuk tahun mendatang di 2023 ini sudah bisa direview sehingga per tanggal 1 Januari setiap wajib lapor sudah bisa mengakses dan mengirimkan LHKPN-nya. Saya tunggu di tahun 2024 mendatang kita cepat-cepatan dan mungkin nanti hadiahnya bisa lebih maksimal. Next. Ini adalah piagam penghargaan izin Pak Sekda yang sudah ditandatangani oleh Pak Wali. Salah satu sertifikat penghargaan yang akan diberikan kepada 6 orang WL tercepat tahun 2022 kemarin. Next. Nah, ini adalah 22 wajib lapor yang tercatat belum lapor sampai dengan tanggal 20 Februari 2023. Ini baru saya dapatkan jam 8:50 tadi dari KPK. Yang pertama ini mohon izin ada Pak Abdul Salam dari Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan. Ini kebetulan juga peserta BKA saya ini. Yang kedua Ibu Agustina dari Dinas Sosial. Ada Pak Badarudin Ishak, ada dari Kecamatan Tarakan Utara. Ada Bapak Ison dari Satpol PP, Bapak Ferry Andua dari Dinas Perhubungan, Bapak Fitriansan dari Sekda, Bapak Hasan Basri ini dari Perumda Aneka Usaha, Bapak Lukman Hashim dari BPBD, Bapak Asril Maulid dari Sekda, Bapak Mampa dari Perumda Aneka Usaha, Bapak Muji dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak M. Zaini Masud dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, Bapak Prayitno dari Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Komaria dari Dinas Perhubungan, Ibu Halida dari Dinas Kebudayaan Umum dan Pariwisata, Ibu Retna dari Dinas Koperasi, Bapak Ruslan dari Perumda Agrobisnis Mandiri, Bapak Sejianto dari Dinas Perhubungan, Bapak Sukarman dari Kecamatan Tarakan Barat,
Bapak Sukarman dari Perhubungan, Bapak Untung Prayitno dari Disdapok, Bapak Rahmadi dari Dinas Perhubungan, dan terakhir adalah Bapak Yakub Kopong dari Perumda Agrobisnis Mandiri. Jadi ini adalah 22 orang yang kami harapkan bisa menindaklanjuti sampai dengan nanti malam pukul 23.59. Next. Ini terkait dengan sanksi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 di Pasal 20 Ayat 1. Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 atau 6 dikenakan sanksi administratif. Dan berdasarkan perubahan atas Perwali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 2 diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 10 hari. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada PN tersebut diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin. Next. Dan sanksi berdasarkan PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS Pasal 4E, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Pasal 10 Ayat 2-nya, PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional. Sementara di Pasal 11 Ayat 2-nya, PNS dijatuhi hukuman disiplin berat bagi pejabat pimpinan tinggi atau pejabat lainnya. Jadi ini adalah hierarki terkait dengan sanksi yang terdapat di PP 94 tahun 2021. Dan kami berharap 22 orang yang terlapor bisa diberi peringatan untuk bisa melaporkan. Admin instansi dan admin yang bekerja siap bahkan hampir 24 jam karena sampai dengan tadi malam. Yang terakhir saya fasilitasi Ibu Yaliswati itu sampai jam 00. Mungkin demikian paparan dan laporan dari hasil evaluasi kami selaku admin instansi LHKPN Pemerintah Kota Tarakan. Untuk selanjutnya kami mohon arahan kepada Bapak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama dan mendengarkan sambutan Sekretaris Daerah Kota Tarakan yang terhormat Bapak Haji Ahmad Rizky. Silakan. Itu tadi terakhir belum menjelaskan dari mana. Oh, banyak tuh Pak. Indonesia. Supaya itu harusnya penting dong kita tahu. Terima kasih. Ya ada obligado itu dari mana? Ya juga penjelasan masih sekarang. Tadi kata dia. Kayaknya masih mari Bayona. Versi Prancis, Jangkir. Bahasa Spanyol. Maksudnya bidik atau gimana? Kalau sutrinya itu juara. Supria dari mana? Michi Prancis. Kokua nggak ada ya? Jadi paparan yang akan datang Pak Rizka harus jelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya bermaaf alamat tadi sebelumnya datang pagi tadi ada 2 alamat. Pertama terkait dengan pejabat fungsional, yang kedua terkait dengan tanggapan terhadap pemeriksaan pendidikan. Jadi ada 2 alamat tadi yang selamat sebelumnya bermaaf. Yang kedua, sedianya kegiatan ini juga diikuti langsung oleh Bapak Wali Kota Tarakan, tapi juga Bapak Wali ada tugas keluar daerah sehingga beliau tidak bisa melihat secara langsung. Ini acara ini sudah diakses oleh Pak Wali, bahkan beliau sudah tanda tangan sertifikat tadi. Karena itu tadi kita sudah dengarkan paparan dari Pak Rizka. Kemudian yang